Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi dari operasi join. Ya, di sini kita perhatikan terlebih dahulu terdapat dua tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, kemudian selanjutnya adalah tabel transaksi. Di dalam tabel mahasiswa terdapat field atau kolom name, kemudian nama, dan alamat. Di tabel transaksi, ada kolom ID transaksi, kemudian NIM, dan buku. Di kedua tabel ini, diperhatikan bahwa terdapat kolom dengan nama yang sama, yaitu kolom NIM. Kita lihat apakah data tersebut itu nilainya sama dengan tabel mahasiswa dengan tabel transaksi. Yang pertama, ada NIM 123. Apakah ada kesamaan di tabel transaksi? Kita lihat ada. Kemudian NIM 456 ada. Kemudian NIM 789 ini ada. Sampai 011, NIM 011 di tabel mahasiswa, ada juga di tabel transaksi. Jadi terdapat 4 data dengan NIM yang sama, itu berkolerasi dengan tabel kedua, yaitu tabel transaksi. Kemudian, kita ingin menggunakan inner join di dalam kedua tabel tersebut. Contohnya, ini kita ingin mencari data dari tabel mahasiswa dan tabel transaksi berdasarkan kolom NIM-nya. Jadi kita tadi sudah menandai di dalam NIM, tabel mahasiswa dengan tabel transaksi, ini kolom NIM ini memiliki kesamaan, sehingga kita bisa menggunakan inner join, atau nanti tabelnya akan beririsan seperti ini. Nih ya, tabel 1 adalah mahasiswa, dengan tabel 2 adalah transaksi. Nah, kemudian yang beririsan adalah data pada NIM-nya. Tadi sudah kita tandai bahwa tabel di NIM, kolom di NIM, data pada kolom NIM itu ada 4 data yang sama, yaitu mulai dari NIM 123, kemudian NIM 456, NIM 789 sampai 011, itu juga sama dengan di tabel transaksi. Nah, kemudian caranya untuk inner join di dalam kedua tabel ini bagaimana hasilnya? Nah, sintaksnya adalah select from tabel 1, inner join tabel 2, on table field sama dengan table 2.field. Jadi di sini tabel 1 adalah mahasiswa, kemudian inner join tabel 2 adalah transaksi. On table 1.field, table 1.field berarti mahasiswa dot NIM pada kolom pada tabel mahasiswa, ya. Kemudian tabel 2.field yaitu transaksi dot NIM. Hasilnya yang ditampilkan adalah hanya data-data yang sama pada tabel mahasiswa dengan tabel transaksi, ya. Jadi yang keluar adalah NIM, kemudian nama, sesuai dengan tabel mahasiswa ada NIM, nama dan alamat. Kemudian ID transaksi 1 sampai dengan 4. Kemudian NIM yang sama di sini sampai di sini. Ini NIM-nya sama. Kemudian buku. Ini dari tabel transaksi, ya. Jadi data-data yang tidak sama maka tidak akan ditampilkan. Ya, jadi jika menggabungkan kedua data menggunakan inner join berdasarkan kolom NIM, maka hanya tampil 4 data mahasiswa yang meminjam buku di perpustakaan. Jadi data lainnya tidak akan ditampilkan. Kemudian ada left join. Ini contoh kasusnya, kita ingin mencari data dari tabel mahasiswa dan transaksi berdasarkan kolom NIM. Sama seperti tadi, bedanya adalah ini kita menggunakan left join. Kalau left join, jadinya seperti apa?
Ada dua tabel, tabel 1 dan tabel 2. Mereka beririsan di sini. Yang beririsan apa NIM-nya? Karena dia left join, maka data semua yang di sebelah kiri itu akan ditampilkan semua. Yang di kanan akan kosong atau diberikan nilai 0. Seperti ini ya. Nah, kembali lagi ke tabel. Kita lihat tabel mahasiswa dengan tabel transaksi. Di sini tadi kita lihat ada 4 data di NIM tabel mahasiswa dengan tabel transaksi. Itu ada 4. Terus bagaimana nanti kalau misalnya data selain di tabel transaksi yang tidak sama? Kayak tabel di ID transaksi 5 sampai 7, kemudian NIM 001 sampai 003. Itu kan tidak ada di tabel mahasiswa. Jadi 3 data ini akan diisi dengan nilai 0. Sehingga tabel yang akan tampil adalah seperti ini. Ya, tabel kanan atau tabel yang kedua itu nilainya akan diisi 0. Nih. Jadinya, sintaksnya seperti apa? Sintaksnya seperti yang tadi, inner join akan diganti menjadi left join. Jadi tetap select, kemudian from tabel 1 ya, ini. Yaitu tabel mahasiswa, kemudian tabel 2, left join, tabel 2, yaitu tabel transaksi, on, kemudian diikuti nama fieldnya, yaitu nama field yang pertama adalah tabel mahasiswa.nim sama dengan transaksi.nim. Jadinya seperti ini, maka kalau left join yang kiri, tabel yang kiri itu tabel 1 itu semua datanya akan ditampilkan walaupun di tabel 2 ada data yang tidak sama. Nah, sedangkan tabel yang sebelah kanan atau di tabel kedua itu data yang tidak sama dengan tabel yang pertama, maka akan diisi dengan nilai 0. Ya, tadi ada 3 data di dalam tabel transaksi yang nilainya tidak sama dengan tabel yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah right join. Ini right join itu adalah kebalikan dari left-nya, left join. Jadi kalau yang tadi kita lihat, yang left join itu tabel 1 dan tabel 2 ya. Yang di tengah ini adalah irisannya adalah NIM. Kemudian kalau right join berarti yang sebelah kanan semua datanya akan ditampilkan. Yang sebelah kiri data yang tidak sama maka akan diisikan dengan 0 atau kosong. Ya, kita lihat lagi di NIM tadi ada 4 data, kita cek. NIM 123 ada di tabel transaksi. Kemudian NIM 456 juga ada. Kemudian NIM 789 ini juga ada. Sampai 011. Ini juga ada di tabel transaksi. Karena kita ingin menggunakan right join, maka semua data pada tabel transaksi ini akan ditampilkan semua. Kalau yang tabel mahasiswa berarti ketiga data yang paling bawah pada tabel mahasiswa akan diisikan dengan nilai 0. Ya. Nah, berikut ini sintaksnya sama seperti tadi, select, from, tabel 1 adalah tabel mahasiswa. Ini harusnya spasi ya. Kemudian diikuti right join, kemudian tabel kedua yaitu tabel transaksi, on, nama fieldnya yang pertama dari mahasiswa.nim, kemudian sama dengan transaksi.nim. Karena ini adalah right join, jadi kata kuncinya adalah right. Ya, jadi
Maka karena right join, semua data pada tabel yang sebelah kanan, yaitu mulai dari ID transaksi, NIM, buku, itu semua datanya akan ditampilkan. Kemudian bagaimana dengan yang tabel sebelah kiri atau yang tabel mahasiswa? Yang tidak sama datanya akan diisikan dengan nilai 0. Nih, ya. Jadi, terdapat 7 transaksi peminjaman buku di perpustakaan. Bagi transaksi yang NIM mahasiswa tidak ada di tabel mahasiswa, itu akan diberikan nilai 0. Jadi, yang ditampilkan pada tabel mahasiswa hanyalah data yang sama nilainya dengan tabel transaksi. Itu dilihat dari NIM-nya. Jadi NIM 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 0, 11 hanya ditampilkan itu, sisanya 3 data lainnya akan diisikan dengan nilai 0 atau kosong. Ya, demikian implementasi dari join. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.